Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita lanjut ke moral hazard. Jenis hazard yang kedua, moral hazard ini berkaitan dengan aspek manusianya. Manusia mempengaruhi tingkatan risiko dari segi frekuensi maupun severity-nya. Ya. Arises from the attitude and behavior of people. Kalau kita lihat, jadi aspek moral hazard ini berkaitan dengan manusia, seperti saya bilang tadi. Utamanya berkaitan dengan tertanggung. Tindak tanduk dari tertanggung. Primary from the conduct of the insured. Tetapi, dalam situasi tertentu, moral hazard ini juga dipengaruhi oleh perilaku manusia lainnya di luar tertanggung. Siapa? Bisa jadi employee atau karyawan dari tertanggung. Jika kita bicara tertanggung kita ini mempunyai karyawan yang bekerja dengan dia. Atau yang kedua, moral hazard juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Ya. Utamanya adalah dari tertanggung. Mungkin sederhananya adalah kita bicara perusahaan asuransi itu selalu mencari calon-calon klien yang punya attitude, behavior, sikap yang apa? Yang baik-baik gitu loh, jujur gitu ya. Misalnya kita bicara sifatnya jujur. Kita mencari klien seperti ini sehingga dia tidak akan menimbulkan kerugian yang sifatnya disengaja. Kalau kita dapat klien yang nggak jujur, mungkin dia bisa menciptakan kerugian sendiri. Bicara asuransi kebakaran, ada kemungkinan propertinya nanti dibakar sendiri oleh tertanggung. Kalau asuransi kendaraan, ada kemungkinan mobilnya ditabrakin sendiri sama tertanggungnya. Pada saat dia melihat apa, wah ini udah mau habis nih periode asuransinya, mobilnya udah banyak yang lecet, sekalian deh diklaimin gitu kan ya, ditabrak. Itu adalah contoh moral hazard yang buruk ya dari sisi tertanggungnya. Tindakan utamanya tertanggung. Dan kita nggak mau dapat calon tertanggung atau klien seperti ini. Nah tadi ya contoh dua yang saya sebutkan di sini, employee dan society. Apakah juga ada faktor manusia lainnya yang mempengaruhi tingkatan risiko di suatu objek selain tertanggung? Jawabannya ada. Kalau kita ada karyawan nih, pada saat kita survei ke lokasi calon prospek tertanggung kita ya, kita lihat ada karyawannya, mungkin nggak ada salahnya sambil-sambil di sana kita tanyakan ke mereka, gimana nih selama ini hubungannya antara si karyawan dengan si pemberi kerjanya. Kalau ada indikasi mereka kelihatannya marah atau kecewa dengan bagaimana owner memanage perusahaan ini, mungkin bisa jadi di situ ada potensi hazard yang namanya moral hazard. Gak sedikit cerita-cerita mengenai orang pada saat keluar dari satu perusahaan, lalu dia menimbulkan suatu masalah terlebih dahulu sebelum keluar. Apa datanya nanti dihilangkan, dihapus, atau ada yang dirusak. Banyak contoh lah. Atau kalau karyawan-karyawan bermasalah itu dia mengambil barang-barangnya si owner, bisa seperti itu. Jadi hazard, risiko dipengaruhi dari sisi karyawan untuk sisi moral hazardnya. Itu bisa. Begitu juga dengan masyarakat sekitar ya. Kalau masyarakat sekitarnya tidak suka dengan keberadaan tertanggung kita, yang paling minim saja. Pada saat dia kena musibah kebakaran, mungkin tetangganya nggak ada yang mau nolongin dia. Ya, dibiarin aja. Kebakaran nih, pabrik A, biarin aja lah. Dia juga sama tetangga sekitarnya juga ya relatif nggak baik kok gitu. Jadi ya udah biarin aja dia kena musibah. Itu contohnya seperti itu. Atau yang paling buruk, masyarakat sekitar karena ada kebencian dengan si tertanggung tersebut, mungkin dia bakar nanti pabriknya. Itu yang terburuk. Baik ya. Itu contoh dari saya. Di dalam buku ini dibilang juga contoh-contoh yang berkaitan dengan si tertanggung. Kecerobohan, itu adalah moral hazard. Dishonesty, ketidakjujuran, tadi saya sudah contohkan. Dan bagaimana sikap-sikap sosialnya, perilaku sosialnya selama ini juga akan mempengaruhi tingkat moral hazard. Seperti itu ya. Physical dan moral hazard. Baik, kita sudah masuk ke sub lainnya ya, sub yang baru, yaitu adalah kebutuhan mengenai asuransi.
Resiko sudah di hari pertama, manajemen resiko, lalu kita perhatikan juga komponen penyusun resikonya. Kalau bicara ke sini berarti dalam artian butuh nggak sih kita asuransi untuk menangani problem resiko? Oke. Apakah kita membutuhkan asuransi? Jawabannya tergantung dari beberapa faktor. Satu, sikap kita terhadap resiko itu sendiri, risk attitude-nya kita. Di pertemuan pertama, apakah kita risk averse atau risk seeking people? Itu menentukan. Ya. Risk averse pasti dia mau beli asuransi. Risk seeker people dia nggak mau. Atau cenderung ya menghindari asuransi lah. Kalau dia mau beli itu harus betul-betul dia bahkan melihat ada potensi gain di sana. Padahal kita nggak itu fokusnya ya. Asuransi adalah mengganti kerugian. Nah, sikap seseorang terhadap risiko itu menentukan. Yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi keperluan seseorang untuk berasuransi adalah tingkat harga dan tingkat manfaat yang didapatkan. Dalam hal ini yang utamanya adalah rasa amannya, peace of mind-nya. Dengan mengeluarkan sejumlah uang X begitu ya, 100 misalnya. Kalau itu dirasa membuat dia aman dan nyaman, peace of mind, jadinya bisa usaha jalan terus dengan tenang ya, nggak mikirin lagi masalah dengan kaitan dengan risiko atau kerugian, mungkin dia mau berasuransi. Tapi kalau dirasa harganya terlalu mahal dibandingkan rasa nyaman yang diperoleh, bisa jadi orang tersebut tidak akan berasuransi. Itu faktor kedua. Faktor ketiga yang mempengaruhi kebutuhan seseorang untuk berasuransi adalah pilihan untuk melakukan manajemen risiko, managing the risk, atau melakukan asuransi, berasuransi ya pilihannya. Kalau berasuransi, kita hanya beli produknya, bayar preminya, selesai. Kalau manajemen risiko, pada dasarnya, bicara teknik pengendalian yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, si tertanggung atau calon klien ini harus memikirkan, apakah ada sebagian risiko yang dieliminasi kah, dikurangi kah, ditahan sendiri kah, atau ditransfer sebagian. Sepertinya lebih complicated. Tapi permasalahannya adalah, apakah asuransi jalan keluar satu-satunya atau yang paling hebat untuk menangani permasalahan risiko kita? Jawabannya tidak. Sebetulnya simpelnya bisa kita lihat dari polis itu sendiri, dari produknya. Secara pribadi kalau saya melihat, kalau ada yang mengklaim asuransi sebagai jawaban paling utama atau satu-satunya, kita tinggal balikan gini. Di dalam polis itunya, di dalam polis yang Anda jual itu masih ada exclusion-nya atau enggak? Ada pengecualiannya enggak? Kalau ada pengecualiannya, ya berarti nggak jawaban yang paling utama, yang paling hebat gitu. Ya enggak? Ada kerugian-kerugian yang nanti harus kita tanggung sendiri. Risiko perang yang sudah pernah dicontohkan, itu jelas nggak dijamin oleh asuransi. Apakah solusi paling hebat? Ya tidak. Kalau kejadian seperti itu ya kita tanggung sendiri. Gitu ya. Jadi pilihan untuk berasuransi ada 3 faktor yang mempengaruhi: sikap terhadap risiko, tingkat harga dibandingkan rasa nyamannya, dan pilihan antara mana yang lebih efektif, mana yang lebih optimal antara berasuransi dengan mengelola sendiri risiko atau melakukan risk management. Mungkin bagi satu perusahaan yang besar, konsep besarnya justru adalah di manajemen risiko. Bagaimana dia memanage risiko secara optimal dengan mengcombine semua teknik-teknik pengendalian risiko yang ada, tetapi masih dalam kerangka ekonomis bagi perusahaan. Itu yang mungkin konsep besarnya yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Jadi kalau asuransi sendiri punya kelemahan ya, dia tidak berarti jalan keluar seutuhnya bagi seseorang untuk menangani risiko. Tapi oke, karena kita orang asuransi, kita bicarakan secara spesifik mengenai asuransi. Bagaimana peace of mind, bagaimana rasa aman di dalam pikiran kita itu diperoleh dengan berasuransi atau melalui mekanisme asuransi. Di sini clue-nya adalah pikirkan masalah risk transfer mechanism. Gambar yang pernah ditampilkan di pertemuan pertama pada saat kecelakaan kendaraan bermotor. Kenapa di sini ada peace of mind? Kalau situasinya kita sudah paham ya, pakai gambar yang waktu itu ya, oh kecelakaan kendaraan bermotor nih, mobil kita tabrakan. Berarti loss-nya ada 2 situasinya.
terhadap kendaraannya atau terhadap diri kita sendiri, cedera badan atau tidak. Dua-duanya butuh uang nggak untuk mengkompensasinya atau memperbaikinya lah gitu. Jawabannya adalah iya, butuh. Kita perlu ke rumah sakit, keluar biaya rumah sakit, kita perlu ke bengkel untuk perbaikan kendaraan kita. Nah, kalau ini tidak diasuransikan, maka kerugian yang timbul itu ditanggung sendiri oleh tertanggung. Terserah dia apakah uangnya ada atau enggak saat itu. Tetapi kalau berasuransi, situasi seperti ini bisa diajukan kerugiannya dalam bentuk pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi. Jadi begitu diklaimkan, tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku, risiko dijamin atau tidak. Contohnya, visibility jelas, asuransi membayarkan. Nah, kita nggak perlu keluar uangnya sendiri. Mungkin uang yang dibutuhkan untuk situasi seperti itu pada dasarnya nggak kecil ya, besar. Nah, dengan melakukan asuransi, ada rasa aman di dalam pikiran kita. Kita nggak perlu nyiapin uang besar seperti itu. Kita udah pindahin semua kemungkinan itu kepada perusahaan asuransi. Ini kayak iklan ya, sebetulnya ya, iklan asuransi nih. Kalau kita jualan asuransi, yang kita kedepankan beginian. Tetapi kalau kita ngerti ya, sudah masalah risiko, managing risk, asuransi, tentunya kita harus fair juga bilang bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Rasa aman itu, rasa nyaman itu diperoleh manakala memang liability perusahaan asuransi jelas. Nah, kalau misalnya ternyata nggak dia belum admit liability-nya, ya nggak seindah itu juga ceritanya gitu ya. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Rasa amannya itu diperoleh dengan apa? Beban kerugian yang besar itu bisa dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan membeli asuransi. Tentu syarat dan kondisi berlaku. Baik, kita lanjutkan. Pooling of risk, subbahasan kita berikutnya adalah kita lihat ya, di dalam poin ke-1. Konsep asuransi pada dasarnya ya, basically adalah kerugian beberapa orang itu ditanggung secara bersama-sama. Dari apa? Dari uang yang diperoleh dari kontribusi tiap anggota atau tiap orang yang ada di dalam pool asuransi tersebut. Yang tentu mengalami potensi atau ancaman kerugian yang sama. Mungkin bahasanya agak membingungkan, nggak apa-apa, ini baru awal gitu ya. Losses of the few who suffer misfortune. Kerugian-kerugian yang dialami beberapa orang yang kurang beruntung ditangani dari kontribusi dari orang-orang yang banyak yang terekspos terhadap kerugian yang sama. Kalau bicara asuransi kebakaran untuk rumah tinggal, kita punya portofolio nasabah 1.000 rumah tinggal. Ini yang disebut sebagai many ya. Betul ya? Banyak orang di sana. Ada 1.000 tertanggung kita loh Pak. Setiap 1.000 orang ini berkontribusi membayar sejumlah premi. Kan cara kerja asuransi tadi. Risk transfer mekanismenya jalan dari apa? Dari premi yang dikontribusikan tiap tertanggung. 1.000 orang bayar premi. Nantinya kita akan melihat apakah kerugian yang terjadi di anggota yang 1.000 itu langsung 1.000-1.000-nya terjadi. Jawabannya kecil sekali kemungkinannya. Atau mungkin boleh dibilang ya hampir-hampir nggak mungkin terjadi ya gitu ya. Kecil sekali kemungkinannya. 1.000-1.000-nya mengalami kerugian, apalagi di saat bersamaan. Kita expect ada 1.000 orang, mungkin kerugiannya katakanlah hanya 1% anggota atau 10% anggota. Katakanlah misalnya hanya ada 10 nih, 10 rumah yang terbakar. 10 rumah yang terbakar, itu kan nilai kerugiannya bisa ditanggung dari kontribusi premi yang ditanggung bersama-sama dari perusahaan, dari tertanggung tadi. Jadi kalau boleh dibilang konsepnya kayak tolong-menolong, iya. Mirip-mirip kayak arisan, iya. Gitu ya. Jadi ini penjelasan saya mengenai paragraf Basic Concept of Insurance. Nah, bagaimana konsep ini diperoleh? Kurang lebih yang saya jelaskan tadi adalah menjelaskan poin-poin di bawah. Perusahaan asuransi itu menyiapkan satu pool of fund atau kumpulan dana dari semua jenis kelas bisnis asuransi yang dia jual kepada tertanggung. Nantinya
Kontribusi dari tiap premi inilah yang tadi persis seperti cerita saya, yang akan dikelola sedemikian rupa untuk menghandle kerugian-kerugian yang terjadi dari beberapa anggota yang kecil tadi, yang few. Ya. Kontribusi premi dari tiap tertanggung harus cukup besar. Cukup besar apanya nih? Jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya harus cukup besar. Kita bicara law of large numbers. Semakin besar jumlah tertanggung yang diterima oleh perusahaan asuransi atau mendekati infinite, misalnya gitu ya, tidak hingga, akan semakin baik pool of fund asuransi tersebut. Karena kita juga bisa memperkirakan kerugiannya relatif lebih akurat. Jangan lupa di pertemuan pertama saya contohkan antara penutupan asuransi untuk satelit dibandingkan rumah tinggal, gitu ya. Kalau rumah tinggal jumlah anggotanya banyak, tadi kita udah bisa memperkirakan kerugiannya mungkin nggak semua anggota, tapi kalau satelit prospek penutupannya cuma satu, ya ini sulit kita untuk menentukan tingkatan risikonya. Oke, itu satu. Dan yang kedua, kontribusi premi tersebut harus dihitung secara adil, secara fair atau equitable. Apa yang dimaksud dengan equitable atau adil atau fair? Premi tersebut harus merefleksikan tingkatan risiko yang dimasukkan ke dalam asuransi atau pool asuransi. Dan yang kedua, kontribusi premi tersebut harus cukup memadai untuk mengcover biaya-biaya dari perusahaan asuransi. Saya mau contohkan poin yang ini ya, reflected by degree of the risk taken to the pool. Contoh yang mudahnya ya, apakah premi untuk penutupan asuransi rumah tinggal di saat yang bersamaan ada penutupan asuransi kita bicara untuk pabrik gitu ya, pabrik sepatu. Kalau bicara dari suku premi atau rate preminya, kalau disamakan ya, rate preminya ini misalnya kita anggaplah misalnya sama-sama 1/1000, 1/1000 ya, baik untuk rumah tinggal maupun pabrik sepatu. Apakah itu sudah merefleksikan tingkatan risiko yang dimaksud di poin 1 ini? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tingkatan risikonya juga beda kan. Yang satu rumah tinggal, yang satu pabrik sepatu. Mungkin ada beberapa dari teman-teman termasuk saya atau termasuk underwriter lain akan melihat bahwa ya pabrik sepatu hazardnya lebih tinggi dong Pak Henry. Kan tadi kita bicara hazard tuh. Hazardnya lebih tinggi. Dari apa? Kita bisa lihat physical hazardnya, kita lihat di situ dari proses kerjanya juga beda. Di rumah tinggal nggak ada proses kerja industri seperti sepatu yang rawan terhadap risiko kebakaran. Kan seperti itu ya contohnya ya. Memang kesulitannya kalau kita bicara kuliah online ini, saya juga nggak bisa, pengennya kalau contoh tadi itu pengen saya hitung-hitung gitu kan ya, saya kasih contoh ilustrasi angka-angkanya, tapi ini nggak bisa di sini ya. Akan lebih repot lagi kalau kita buka Excel dan lain-lainnya. Tapi saya coba dengan cerita tadi, contoh, mudah-mudahan itu dapat ya. Rumah tinggal nih, nggak berlebihan kalau ada underwriter yang menduga harusnya hazardnya lebih rendah, lebih low ketimbang pabrik sepatu tadi. Begitu ya. Jadi harganya nggak bisa sama, Pak. Iya, suku preminya nggak bisa sama. Kalau jumlah premi nominalnya sama, boleh nggak? Sama-sama rumah tinggal dengan pabrik sepatu tadi. Atau sama-sama rumah tinggal deh. Rumah tinggal jenisnya sama-sama kelas 1. Tetapi yang satu, rumah A, sum insured-nya itu 100 juta. Rumah B, sum insured-nya itu 1 miliar. Preminya sama-sama 100.000. Itu fair nggak? Itu merefleksikan tingkatan risiko nggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Sum insured-nya udah beda. Size exposure-nya yang satu kecil, yang satu besar, kan gitu. Jadi harusnya tingkatan preminya berbeda. Ya. Jadi refleksi dari tingkatan risiko yang dimaksud di sini, ingat baik-baik, mungkin dicatat nggak apa-apa di sana ya, itu dipengaruhi dua hal. Pertama dari hazardnya, yang kedua dari size exposure-nya atau sum insured. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga udah tahu bahwa premi pada dasarnya rumus perhitungan secara umumnya adalah premi asuransi itu sama dengan
rate premi dikalikan total sum insured atau nilai harga per tanggungan. Saya ulang, premi itu dihitung dari rate dikalikan TSI. Rate itu mencerminkan tingkatan hazardnya, dia variabel yang mempengaruhi yang dipengaruhi tingkat hazard, sementara kalau size of sum insured-nya itu mempengaruhi exposure-nya. Dua-duanya mempengaruhi premi ya. Makin tinggi rate-nya, makin besar preminya. Makin tinggi sum insured-nya, makin besar preminya. Jadi itu yang membuat berbeda antara satu resiko dengan resiko lainnya. Baik. Premi yang fair, selain bicara tingkatan resikonya, juga bicara mengcover biaya asuransi lainnya. Seperti kita tahu, perusahaan asuransi menjalankan usahanya juga perlu mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Selain estimasi biaya klaimnya, atau pure risk, cost of pure risk-nya, di situ juga ada biaya akuisisi. Kalau misalnya bisnisnya dari agent atau broker, dari perantara gitu ya, mereka keluarkan yang namanya biaya akuisisi berupa komisi agen atau komisi broker. Ini harus diperhitungkan di dalam komponen premi. Biaya operasional perusahaan dalam hal menjalankan usaha asuransi tersebut juga adalah salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam hal penentuan premi. Lalu secara garis besar ada komponen keempat yang namanya profit loading, keuntungan bagi perusahaan asuransi. Jadi secara umum, tentunya tergantung referensi, ada juga yang lebih mendetailkannya, tapi nggak berlebihan, 4 komponen tadi ya, cost of pure risk untuk mencerminkan biaya klaimnya, biaya akuisisi, biaya operasional, dan untuk profit. 4 komponen yang harus diperhatikan dalam hal menentukan premi. Itu harus cukup ya, baru kita bicara, ditambah lagi dengan faktor resiko ini, itu adalah premi yang equitable. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Apa sih manfaat-manfaat asuransi, baik bagi pemegang polis maupun masyarakat secara menyeluruh? Ini adalah manfaat-manfaatnya. Yang pertama tadi kita juga udah bahas, rasa aman bagi si tertanggung. Dengan berasuransi, dia bisa tenang dalam menjalankan kegiatan hari-hariannya. Tidak lagi terlalu memikirkan masalah risiko, karena nanti ada perusahaan asuransi yang akan membantu si tertanggung menghandle problem risikonya pada saat terjadi kerugian. Itu manfaat utamanya. Yang kedua, manfaat asuransi juga memungkinkan perusahaan asuransi ya menyisihkan sebagian dari modal yang sudah ditentukan di awal ya. Maksudnya ini sih sebetulnya lebih ke uang nih, ada uang untuk usaha kita. Kalau kita memanage risiko itu kan kita perlu pikirkan semua dan dananya perlu kita set up secara optimal. Tetapi kalau udah berasuransi, misalnya kita punya 1.000 nih anggaran untuk manajemen risikonya, ya udahlah sebagian aja itu disalurkan ke dalam bentuk premi. Mungkin dari 1.000 yang kita punya tadi untuk menangani risiko, 100 bisa kita pakai buat premi. Masih ada sisa berapa? 900. 900-nya ini bisa dipakai buat apa? Digunakan untuk usaha itu sendiri. Diputar lagi ke dalam bisnisnya dia. Jadi itu maksud dari poin nomor 2 ini, release capital within companies that can be used in the business. Manfaat itu diperoleh karena kita berasuransi. Pak, daripada nabung untuk mempersiapkan diri terhadap risiko kesehatan, nabung nih 3 kali penghasilan bulanan. Kalau penghasilan bulanannya 10 juta, berarti dia harus simpen dananya jangan digerakin kemana-mana 30 juta. 3 kali 10 juta. Tapi kalau berasuransi, asuransi kesehatan, mungkin dia hanya bayar katakanlah misalnya 3 jutanya gitu ya. 27-nya itu bisa dipakai buat usaha lainnya. Itu poin nomor 2. Ketiga, manfaat dari asuransi, satu usaha bisa langsung terus berjalan ya atau mengembangkan dirinya sekalipun terjadi kerugian. Kenapa? Karena diharapkan asuransi membantu kerugian tersebut, usahanya jadinya tidak berhenti karena terjadinya suatu risiko atau peristiwa. Efek yang sama juga dirasakan untuk karyawan. Karyawan tetap bisa bekerja. Pak, ada kebakaran di pabrik kita. Ya nggak apa-apa, nanti kita bisa pindah ke tempat lain. Ada ganti rugi dari asuransinya. Kita bisa memulai usaha di tempat lain.
pekerjaan kalian nggak hilang. Kita masih teruskan. Oke. Dan yang berikutnya, manfaat asuransi. Kerugian berkurang, baik dari segi jumlah kasusnya maupun besaran kerugiannya. Ini mengurangi fire waste. Itu. Asuransi dalam hal menjalankan usahanya, dia juga memberikan masukan-masukan kepada tertanggung. Bagaimana mengelola suatu risiko. Minimal pada saat survei, dia kasih tahu ke tertanggung. Pak, ini tolong ya, saya rekomendasikan penataan stoknya seperti ini. Saya merekomendasikan Bapak pasang alat-alat untuk keselamatannya. Baik itu untuk keselamatan kerja ataupun untuk kebakaran misalnya. Jadi ini berpotensi untuk mengurangi risiko, mencegah risiko. Kalau nggak ada asuransi, mungkin kita harus pikirkan itu sendiri. Tapi karena dengan berasuransi, saran-saran yang sifatnya risk improvement itu akan disampaikan oleh perusahaan asuransi. Pada saat dilakukan, kita berharap bahwa loss akibat suatu risiko, fire misalnya, itu bisa berkurang, baik dari sisi frekuensinya maupun besaran kerugiannya atau severity-nya. Oke, manfaat berikutnya, manfaat investasi, investment benefit. Tentunya premi yang diterima oleh perusahaan asuransi itu tidak hanya disimpan oleh perusahaan asuransi di tempatnya, di kantor gitu ya. Dia akan putar lagi, diinvestasikan lagi. Paling sederhananya adalah dia taruh di bank untuk didepositokan. Nantinya bank bisa menggunakan dana asuransi ini untuk apa? Untuk mensupport sektor-sektor perekonomian lainnya dalam bentuk kredit. Ya. Jadi ada manfaat investasi yang diinvestasikan dari premi ataupun claim reserve, cadangan klaim perusahaan asuransi, ke seluruh sektor ekonomi. Yang terakhir, manfaat dari asuransi adalah invisible export. Karena kita asuransi adalah jasa gitu ya. Dan jasa ini sebetulnya bisa diekspor teorinya ya. Referensi kita dari Inggris. Inggris ini adalah termasuk salah satu negara yang mengekspor jasa asuransinya. Tapi sebetulnya lebih spesifiknya dalam bentuk reasuransi. Dia menjual proteksi reasuransi kepada asuransi-asuransi di seluruh belahan dunia. Pada saat menjual proteksi reasuransi, ada premi yang dibayarkan oleh pengguna jasanya, pengguna jasa reasuransinya. Siapa? Asuransi-asuransi tentunya. Premi yang diterima oleh perusahaan-perusahaan reasuransi di Inggris dari belahan dunia lainnya, misalnya dari Indonesia, itu bisa dianggap sebagai pendapatan yang tidak terlihat ya, invisible earning. Invisible earning bagi negara Inggris karena ada flow of devisa dari negara lain yang masuk ke negara Inggris. Kontrak apa? Karena kontrak reasuransi yang merupakan lanjutan dari kontrak asuransi. Jadi manfaat asuransi adalah menghasilkan invisible earning bagi suatu negara melalui ekspor jasa, asuransi, atau reasuransi. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Kalau enggak nanti dilihat recordingnya lagi. Oke. Masih kita lanjutkan. Sub J mengenai resharing ya. Pool asuransi itu harus dikelola dengan baik oleh perusahaan asuransi. Akseptasi atas suatu resiko harus terukur dan sesuai kemampuan perusahaan asuransinya within insurer's capability atau limitsnya. Jadi sekali lagi, kalau ngelola usaha asuransi, ya idealnya harus dikelola dengan baik. Pada saat dia terima resiko, nggak boleh sembarangan. Jangan asal-asal terima aja, lihat kemampuannya. Dalam hal ini, contoh langsungnya adalah permodalan. Permodalannya berapa besar? Kalau permodalan kita 500 miliar misalnya, tentu kita bicara nilai-nilai resiko yang hanya 10 juta, relatif itu manageable ya, dari segi limitnya gitu ya. Kita bisa ambil. Tapi pada saat kita mau bermain dengan nilai risiko atau TSI atau sum insured katakanlah 2 triliun, itu nggak bisa sembarangan, gitu ya. Nggak bisa sembarangan kita main asal ambil aja, asal acceptance, langsung diambil aja. Karena kita punya keterbatasan. Artinya, untuk nilai-nilai risiko yang lebih besar daripada kemampuan asuransi, yang lebih besar daripada insurer's capability, itu risiko tersebut harus dibagi.
Saya mencontohkan dalam konkretnya tadi adalah dalam contoh uangnya, modalnya. Tetapi kemampuan perusahaan asuransi pada dasarnya bukan hanya melulu berkaitan dengan modal, juga dengan ekspertisnya dia, kemampuan dia. Apakah dia punya underwriter-underwriter yang expert di bidang-bidang produk yang dia jual? Itu satu aspek lainnya untuk menentukan insurer capability. Percuma modalnya besar, tapi kalau dia memang nggak familiar terhadap resiko-resiko tertentu, misalnya kita bilang resiko asuransi rangka kapal. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman, nggak ada expertnya di sana, mungkin berbahaya ya masuk ke sektor tersebut. Sehingga lebih baik dia bermain untuk produk asuransi yang memang dikuasai oleh perusahaan asuransi tersebut. Baik ya, pesannya adalah asuransi nggak boleh ambil risiko sembarangan dalam hal bisnisnya, disesuaikan dengan capability-nya. Risiko-risiko yang lebih besar dari kapabilitasnya itu harus dibagi. Bagaimana caranya? Caranya ada dua, dengan koasuransi, co-insurance, atau dengan reasuransi. Kalau asuransi adalah pembagian risiko yang bisa dilakukan antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya. Ini poin nomor 1 ya, with other insurers, dengan perusahaan asuransi lainnya. Asuransi A, dia menerima risiko senilai 10 miliar. Setelah dihitung kemampuannya, dilihat segala faktor yang mempengaruhi kemampuannya, dia bilang, saya hanya mampunya 3 miliar nih, dari 10 miliar. Oke, nggak ada masalah sih ya. 7 miliarnya kemana? 7 miliarnya bisa aja dia kerjasama dengan perusahaan asuransi lainnya, yang mungkin dia kenal temennya deket gitu ya. Asuransi A menawarkan, dari 10 miliar tertanggung saya, punya nilai resiko, saya cuma mau ambil 3 miliar. B, asuransi B, kalian bisa nggak ikutan nih, bantuin dong, gitu. Lalu begitu dilihat-lihat, resikonya putuskan oleh si B. Oke, kami ambil 4 miliar. Jadi 7 ya, 7 miliar. Tiganya kemana? Harus cari lagi ke C. Baru diambil abis C 3 miliar. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 3, ada 3 perusahaan asuransi. Totalnya 10 miliar. Inilah penjelasan sederhana dari saya mengenai cara membagi risiko dengan metode koasuransi. Penutupan asuransi secara bersama-sama atau secara kolektif antar perusahaan asuransi. Pada dasarnya, resharing secara koasuransi bisa juga dilakukan dengan tertanggung. Sharing risk dengan tertanggung. Kalau tadi kan antar perusahaan asuransi, ya, perusahaan asuransi juga bisa men-sharing sebagian dari risiko kepada tertanggung. Tentu jika tertanggung setuju atas hal tersebut. Dalam bentuk apa? Excess, risiko sendiri, dalam bentuk deductible, atau co-insurance scheme tapi dengan tertanggung. Ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan jelaskan dalam contoh angka-angkanya, tapi dengan waktu yang sekarang rasanya nggak bisa nih dilakukan. Tapi ambil aja esensinya dulu. Mirip seperti dengan asuransi tadi, kalau dengan tertanggung nih, misalnya dalam bentuk co-insurance scheme gitu ya, dari nilai yang 10 miliar, asuransi A hanya bersedia menanggung 90%-nya. Berarti kita bilang nilai cover kita adalah 9 miliar. Bapak ambil yang 1 miliarnya ya, tertanggung ya. Kita disuruh nanggung. Mungkin situasi tertentu dia butuh ya, dia ambil 1 miliar dia tanggung. Jadi berarti di situ ada 90% asuransi, 10% punyanya tertanggung. Misalnya nih, terjadi kerugian akibat suatu risiko yang dijamin di dalam polis, 1 miliar. Bagaimana ganti rugi dari asuransi? Untuk cerita yang barusan, ya, ganti ruginya adalah 90% dikali 1 miliar, berapa dia? 900 juta. 900 jutanya dibayar oleh asuransi. Pak, tapi masih ada sisa 100 juta loh. Dari 1 miliar dikurangi 900 juta. Iya, itu bagiannya si tertanggung. Karena di awal udah sepakat nih, untuk resiko ini kami hanya cover 90%. Bapak 10%. Dalam bentuk co-insurance scheme. Oke ya, jelas? Itu contohnya ya, co-insurance dengan tertanggung. Ini sebetulnya ada contoh excess dan deductible. Kalau teman-teman memandang yang barusan itu sebagai excess dan deductible agak beda.
Itu boleh kita bilang co-insurance scheme atau risk sharing namanya. Bisa saja di bawah itu, atas nilai risiko yang ditanggung oleh asuransi yang 90%, ada lagi kita sudah bersepakat yang namanya risiko sendiri. Jadi ada double nih, ada double retensi dari tertanggung. Dari sisi yang 10%-nya tadi, plus excess. Misalnya nih, kita bilang, setiap risiko yang terjadi, kita potong ya, risiko sendiri sebesar 1 juta rupiah. Berarti dari contoh yang barusan, 900 juta, masih dikurangi lagi dengan excess sebesar 1 juta. Berapa nilai kerugian bersih dari penanggung atau perusahaan asuransi? 900 juta dikurang 1 juta. Atau dibayarkan sebanyak 899 juta. Itu ya. Jadi ini adalah bentuk sharing risk secara koasuransi dengan tertanggung dalam bentuk excess, deductible, atau koasuransi. Deductible dan excess cara kerjanya pada dasarnya sama, perbedaannya adalah nilainya lebih besar deductible daripada excess. Dan mungkin formula perhitungannya, kalau excess itu adalah berdasarkan in amount-nya, in amount uangnya, kalau deductible itu adalah persentase tertentu. Entah itu dari nilai klaimnya, atau dari nilai TSI-nya. Insya Allah di dalam sesi misalnya katakanlah indemnity, saya akan coba terangkan untuk itu ya. Masalah cara kerja excess dan deductible. Oke, kita teruskan dulu. Sharing resiko berikutnya adalah secara reasuransi. Ini juga mudah-mudahan ada sesi khususnya nanti. Tapi kalau secara reasuransi, kita membagi resiko ini kepada siapa? Pada umumnya kepada perusahaan reasuransi. Tapi bisa juga kita bagi kepada perusahaan asuransi, kontraknya adalah kontrak reasuransi, bukan kontrak asuransi, gitu ya. Untuk nggak membingungkan dulu, kita bilang aja deh, kita bagi ini ke perusahaan reasuransi. Kalau perusahaan reasuransi yang mengkhususkan dirinya untuk pertanggungan ulang atau reasuransi, dia tidak boleh menjual polis asuransi kepada tertanggung. Itu professional insurance company. Contohnya di Indonesia apa aja? Indonesia Re, Tugure, Maskapai Reasuransi Indonesia, itu beberapa contoh professional reinsurance company. Dia hanya bisa menerima pertanggungan ulang dari tiap perusahaan asuransi. Untuk langsung terjun kepada tertanggung, dia tidak diperbolehkan secara ketentuan yang ada. Jadi kita share resiko mereka kemana nih posisinya? Ke belakang, kepada perusahaan reasuransi. Kita ke tertanggungnya tetap tampil sendirian. Bedanya apa Pak dengan koasuransi? Kalau koasuransi kita tampil bersama-sama. Yang tadi dibagi dengan beberapa perusahaan asuransi. Asuransi A, B, dan C disebut sebagai penanggung, tertanggung tahu bahwa risiko dia ditanggung oleh 3 perusahaan asuransi. Tapi kalau sharing melalui reasuransi, yang tampil hanya satu nama, asuransi A. Tapi di belakangnya itu ada backup dari beberapa perusahaan reasuransi. Oke, sementara... Kenapa? Jadi tertanggung nggak tahu kalau itu tuh ada reasuransinya gitu, Pak. Secara kontrak fisiknya, kalau kita lihat ada polis gitu ya, dia cuma tahu namanya antara tertanggung dengan asuransi A. Tapi resiko itu sebetulnya nggak semua ditanggung oleh asuransi A. Di belakangnya itu ada proteksi reasuransi. Iya. Kasih, Pak. Oke. Ini tanggung ya, rekan mahasiswa ya, tinggal sepertinya beberapa slide lagi. Tapi waktunya lagi-lagi udah masuk ke 40 menit. Sekali lagi kita ini deh ya, kita masuk lagi ke Zoom barunya ya. Saya matiin dulu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Pak.